Uji normalitas merupakan bagian dari uji asumsi klasik yang bertujuan untuk mengetahui apakah nilai residual berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki nilai residual yang berdistribusi normal. Pada kali ini, ada dua metode uji normalitas yang akan saya uji atau saya gunakan. Yang pertama yaitu uji normalitas probability plot. Dalam metode ini, data dikatakan terdistribusi normal jika data atau titik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Sebaliknya, data dikatakan tidak terdistribusi normal jika data atau titik menyebar jauh dari arah garis atau tidak mengikuti arah diagonal. Berdasarkan hasil uji normalitas probability plot, diketahui bahwa data berdistribusi normal karena data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Uji normalitas yang kedua yaitu uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Sama seperti uji normalitas probability plot, uji normalitas ini juga ditujukan untuk menguji apakah nilai residual pada model regresi berdistribusi normal atau tidak. Dalam model uji ini, jika nilai signifikansi di atas 0,05, dapat dikatakan bahwa nilai residual berdistribusi normal. Sementara jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, dapat dikatakan bahwa nilai residual tidak berdistribusi normal. Berikut adalah hasil uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Berdasarkan hasil uji normalitas ini, diketahui nilai signifikansi sebesar 0,2 yang lebih besar dari 0,05.
maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal. Selanjutnya dilakukan uji heterokedastisitas. Uji heterokedastisitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variansi dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Ada dua metode uji heterokedastisitas. Yang pertama yaitu metode Glaser. Dalam metode Glaser, jika nilai signifikansi di atas 0,05, maka disimpulkan tidak terjadi heterokedastisitas. Sebaliknya, jika nilai signifikansi di bawah 0,05, itu berarti terjadi heterokedastisitas. Setelah melakukan uji heterokedastisitas, diketahui bahwa nilai signifikansi dari kedua variabel, yaitu variabel motivasi dan kepemimpinan, bernilai lebih dari 0,05. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa di kedua variabel tidak terjadi heterokedastisitas. Uji heterokedastisitas yang kedua yaitu metode scatter plot. Jika terjadi gejala atau masalah heterokedastisitas, ini berarti akan terjadi suatu ketidakakuratan pada suatu hasil analisis regresi yang dilakukan. Dalam metode ini, terdapat beberapa ciri-ciri penanda tidak terjadi gejala heterokedastisitas. Yang pertama, titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau sekitar angka 0. Kedua, titik-titik tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja. Ketiga, penyebaran titik-titik data tidak membentuk pola bergelombang melebar, kemudian menyempit dan melebar kembali. Nah, yang terakhir, penyebaran titik-titik data tidak berpola. Berdasarkan hasil uji heterokedastisitas ini, dapat dikatakan bahwa tidak terjadi gejala heterokedastisitas karena titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau tidak hanya berkumpul di salah satu sisi saja,
dan penyebaran titik tidak berpola. Selanjutnya akan dilakukan uji autokorelasi Drobin-Watson. Uji autokorelasi ini ditujukan untuk menguji apakah dalam model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode 1 dengan kesalahan pada periode sebelumnya. Dasar pengujian 1. Terdapat autokorelasi jika D lebih kecil dari DL atau lebih besar dari 4 dikurang DL. Kedua, tidak terdapat autokorelasi jika D lebih besar dari DU tetapi lebih kecil dari 4 dikurang DU. Ketiga, tidak terdapat kesimpulan jika D lebih besar dari DL tetapi lebih kecil dari DU, atau jika D lebih besar dari 4 dikurang DU tetapi lebih kecil dari 4 dikurang DL. Jumlah variabel yang diuji yaitu 2 dan jumlah data ada 100. Dengan menggunakan tabel Drobin-Watson, dapat diketahui bahwa nilai DL sebesar 1,6337 dan DU bernilai 1,7152. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi karena besar D, yakni 2,167, lebih besar dari DU, tapi lebih kecil dari 4 dikurang DU. Metode terakhir dalam uji asumsi klasik yakni uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas ini ditujukan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak memiliki korelasi di antara variabel bebas. Dasar pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu berdasarkan nilai tolerance. Jika nilai tolerance di atas 0,1, itu berarti tidak terjadi multikolinearitas. Sebaliknya, jika nilai tolerance di bawah 0,1, berarti terjadi multikolinearitas. Yang kedua yaitu berdasarkan nilai VIF. Jika nilai VIF atau VIF di bawah 10, berarti tidak terjadi multikolinearitas. Sebaliknya, jika nilai VIF di atas 10, berarti terjadi multikolinearitas. Berdasarkan hasil uji multikolinearitas, diketahui bahwa nilai tolerance sebesar 0,471 untuk kedua variabel, berarti di atas 0,1, dan nilai VIF sebesar 2,122, berarti di bawah 10. Karenanya dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas.